nafkah dari suaminya, baik nafkah makanan, pakaian atau tempat tinggal. Kemudian diantaranya nasab, dengan adanya pernikahan maka adanya nasab, anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut dinasabkan kepada sang ayah, ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan dengan syarat kehamilannya memenuhi waktu yang minimal, yaitu minimal waktu hamil adalah 6 bulan. Ya, kalau ternyata dia lahir sebelum 6 bulan, maka tidak dinasbahkan kepada ayahnya, karena ini pernikahan di luar atau kehamilan dari hasil di luar nikah. Dan mereka mengatakan wa aktsaruha arba'u sinin, dan lama kehamilan yang paling lama adalah 4 tahun. Kemudian di antaranya dampak dari pernikahan yang sah, yaitu adanya saling mewarisi di antara suami dan istri sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku dalam hukum-hukum waris. Baik, kita bahas selanjutnya tentang sunnah-sunnah akad nikah. Ada beberapa sunnah, di antaranya yang pertama adalah khutbah nikah sebelum akad nikah. Ya, dan di sini dikatakan wa hadhil khutbah mustahabbatun min qibaliz zauj aw naibihi. Dan khutbah ini disampaikan oleh calon mempelai lelaki atau wakilnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza arada ahadukum an yakhtuba li hajatin min nikahin wa ghairihi falyaqul." Jika salah seorang dari kalian ingin berkhutbah karena ada keperluan atau karena ingin dari nikah, keperluan nikah atau yang lainnya, maka ucapkanlah. Yaitu hadis tentang khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Itu diucapkan oleh calon mempelai lelaki sebelum dia mengucapkan akad nikah dengan calon mertuanya, dengan wali istrinya. Kemudian sunnah berikutnya ad-du'a lizaujain, doa untuk kedua calon mempelai, ya, ketika terjadi pernikahan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaja qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika mendoakan bagi dua mempelai dengan rafa'a, yaitu dengan rifa, maksudnya dengan al-wi'am, yaitu keserasian, ya, kecocokan di antara keduanya, maka Nabi berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahimu. Kemudian baraka alaik, maksudnya semoga Allah memberkahi engkau atas keturunanmu, ya. Wa jama'a bainakum fil khair, dan semoga Allah menggabungkan kalian berdua di atas kebaikan. Jadi kita mendoakan ketika terjadi akad nikah, ini doa yang paling terbaik. Mendoakan keberkahan bagi sang lelaki, kemudian mendoakan keberkahan atas keturunan dari hasil pernikahan ini, dan juga menggabungkan antara suami dan istri di atas kebaikan. Karena tujuan pernikahan adalah untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Dalam pernikahan banyak sekali kebaikan yang bisa kita raih. Kemudian di antaranya i'lan aqdi zawaj wa idharul farah fihi bi dharbi dhuf, yaitu mengumumkan akad nikah dan juga menunjukkan kegembiraan, di antaranya dengan memukul duf, yang memukul rebana, ya. Dengan adanya i'lan, ada pengumuman akad nikah, maka orang-orang akan berkumpul, ya, dalam acara tersebut, ya. Dan dimakruhkan menikah dengan diam-diam, ya, karena tujuan nikah adalah untuk diketahui dan untuk membedakan antara nikah dengan sifah, dengan zina. Sebagaimana juga disunnahkan atau dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan dengan nikah tersebut dengan mukul rebana, dengan nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan sebagai bentuk kegembiraan. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma bainal harami wal halal ad-duf was-saut." Pembeda antara yang haram dan yang halal, maksudnya zina dan pernikahan yang halal, adalah dengan adanya acara, dengan adanya mukul duf. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "A'linu hadzan nikah wa ja'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf." Iklankanlah atau umumkanlah tentang nikah ini
dan jadikanlah pernikahan di masjid-masjid dan pukul duf rebana dalam acara nikah tersebut. Allah alam tentang hadis ini, tapi datang dalam riwayat At-Tirmidzi ya, sabda Nabi tersebut. Tentu dengan terbatas dengan duf ya, tidak lebih daripada itu, tidak menggunakan alat-alat musik yang lainnya, karena mazhab Syafi'i sangat tegas dalam hal ini. Adapun pernikahan dengan alat-alat musik yang lain selain duf, maka ini hukumnya haram. Demikian juga nyanyian diperbolehkan, tentunya nyanyian-nyanyian yang menunjukkan kegembiraan, bukan nyanyian-nyanyian yang situ ada syahwat, ada perkataan-perkataan yang tidak baik ya, yang menimbulkan syahwat. Ini semua tidak diperbolehkan ya. Cinta-cinta laki-laki perempuan berlebihan sehingga menimbulkan syahwat, ini tidak diperbolehkan nyanyian-nyanyian tersebut. Kemudian di antara sunnah setelah akad nikah adalah berdoa ketika hendak menggauli istri ya. Ketika seorang hendak menggauli istrinya, maka dia berdoa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Sudah hafal belum? Bismillah apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dulu ada kawan saya mau menikah, kawan di pondok, dia mau menikah, akhirnya ketika dia mau menikah dia belum hafal doa ini. Sudah dia pagi-pagi itu saya lihat dia di kamar bolak-balik. Dia menghafal sesuatu, ingin menghafal ternyata Allahumma jannibna syaitan. Dia ulang-ulang, khawatir karena kalau begitu malam pertama khawatir gemetar lupa, makanya dia hafal mati sebelum acara dimulai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlahu qala," jika salah seorang dari mereka hendak mendatangi istrinya kemudian berkata, "Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana." Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak kami hasil dari pernikahan ini. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad, kalau seandainya ditakdirkan dari hubungan intim tersebut ada seorang anak, fi dzalik lam yadhurruhu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan memberi mudarat kepada anak tersebut selama-lamanya. Ini di antara faedah dengan doa ini, insyaallah kita punya anak yang soleh. Karena kata Nabi SAW, kalau dari hasil hubungan intim tersebut ada anak, maka syaitan tidak akan beri mudarat kepadanya selama-lamanya. Bukan maksudnya dia menjadi orang yang maksum, tidak mungkin digoda syaitan, tidak. Tetapi kesimpulannya dia akan menjadi anak apa? Soleh. Kesimpulannya dia akan menjadi soleh. Walaupun syaitan menggoda dia, mungkin dia terjerumus, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi ya. Oleh karenanya seorang jangan lupa perhatian terhadap doa ini ya. Doa dengan keyakinan agar dia terhindar dari ikut serta syaitan dalam jimaknya dan agar syaitan tidak menyertai dalam anak-anaknya. Kemudian di antara sunnah adalah al-walimah. Al-walimah. Al-walimah secara bahasa diambil dari al-walm, artinya al-ijtima', perkumpulan. Ya, dinamakan dengan walimah karena kedua mempelai berkumpul dalam acara tersebut. Dalam kitab Al-Qamus, al-walimah ta'amul urs, dan walimah juga disebut dengan makanan acara pernikahan. Adapun hukum walimah, hukumnya sunnah muakkadah ya, karena ini dikerjakan oleh Nabi, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara perintah maupun secara praktek. Di antaranya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah berwalimah bahkan dengan yang sederhana ya. Imam Bukhari membuat sebuah bab judulnya Man aulam bi aqalla min syah. Siapa yang buat walimah dengan walimah yang kurang dari seekor kambing, itu sedikit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'dhi nisa'i bi muddain min sya'ir. Rasulullah SAW pernah bikin walimah ketika menikah salah seorang dari istrinya dengan 2 mud gandum, dengan 2 mud apa? Gandum. Jadi seandainya tidak punya uang untuk beli kambing ya, kambing mahal yang kurang daripada itu enggak apa-apa. Meskipun harus hanya bikin roti atau hanya nyembelih ayam. Kalau enggak punya ayam, ceplok telur ya. Ceplok telur. Artinya walimah hendaknya ada karena tujuannya adalah untuk mengiklankan dan kegembiraan. Jadi tidak harus kambing. Kalau bisa kambing alhamdulillah ya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Kalau bisa kambing itu yang terbaik. Adapun ukuran walimah ya, maka walimah paling
paling ringan, paling kecil, yang paling sederhana bagi orang yang mampu adalah seekor apa? Kambing. Kalau dia mampu jangan pelit-pelit. Kalau dia mampu jangan dia ceplok telur. Kalau dia mampu dia beli apa? Kambing. Wala hadda li aktsariha, ya. Dan tidak ada batasan untuk yang paling banyak. Wali ghairihi, adapun yang tidak mampu, maqadira alaihi minat ta'am, yang dia mampu. Kalau tidak mampu maka walimah dengan apa yang dia mampu. Bahkan tadi Nabi pernah walimah dengan 2 mud gandum. 1 mud itu begini ya. 1 mud begini. Jadi artinya Rasulullah hanya mungkin bikin roti sederhana sedikit ya. Tidak banyak. Mungkin ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi apa? Lagi kesusahan ya. Rasulullah SAW karena kondisi tidak selalu dalam kemudahan, bahkan sering dalam kesusahan ya. Taib. Adapun waktu walimah kapan ya? Waktunya luas ya. Boleh sejak akad nikah sampai setelah menggauli istri. Meskipun yang lebih afdal adalah walimah setelah menggauli istri. Setelah menggauli istri. Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisa'i illa ba'da dukhul, kata penulis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan walimah kecuali setelah menggauli istrinya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis tentang pernikahannya, ya, asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha arusan fada al-qaum. Rasulullah sallallahu arus, yaitu setelah menggauli istrinya, maka Rasulullah sallallahu pun memanggil orang-orang untuk walimah. Tetapi boleh walimah sebelum menggauli istri ya. Tapi yang sunnahnya adalah setelah menggauli apa? Istri. Kebanyakan kita akad, kemudian walimah ya, baru menggauli istri. Adapun hikmah dari walimah, jelas tadi banyak hikmahnya. Di antaranya untuk membedakan antara nikah yang syar'i dengan sifah, dengan zina. Kemudian di antara hikmahnya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya doa dari para orang-orang yang diundang kepada kedua mempelai dengan keberkahan ya. Dan ini adalah bentuk gembira dengan pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembira dengan ibadah, karena menikah adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum memenuhi undangan walimah, maka di sini dijelaskan hukumnya wajib jika terpenuhi persyaratan. Hukumnya wajib memenuhi undangan walimah jika memenuhi persyaratan. Persyaratannya tersebut, yang pertama, bahwasanya walimah ini tidak khusus mengundang orang-orang kaya saja. Walimah ini tidak khusus mengundang orang-orang kaya saja. Kalau yang diundang hanya orang-orang kaya saja, maka tidak wajib untuk datang. Rasulullah SAW bersabda, bi'sat ta'amu ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan walimah, yud'a ilaihil agniya wa yutrakul masakin. Yang diundang hanya orang kaya, orang miskin tidak diundang. Ini jangan hadiri walimah seperti, karena Rasulullah mengatakan bi'sat ta'am atau syarrut ta'am. Seburuk-buruk makanan. Kita makan makanan buruk jangan. Ya. Justru kita tahu bahwasanya yang butuh untuk makan enak itu orang miskin, bukan orang kaya. Orang kaya sudah biasa makan enak. Orang kaya sudah biasa makan enak. Orang miskin yang butuh untuk makan makanan, jarang-jarang mereka makan yang enak seperti di acara walimah. Oleh karenanya, kalau kita mengadakan walimah, kita undang baik yang kaya maupun yang miskin. Penulis ini berkata, makna al-hadis al-ikhbar bima yaqa'u minan nas ba'dahu sallallahu alaihi wasallam min mura'atil aghniya fil walaim. Hadis ini maknanya adalah Rasulullah mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka melakukan walimah dengan hanya memperhatikan orang kaya. Wa takhsisuhum bidda'wah, dan mereka juga hanya mengkhususkan mengundang orang kaya. Wa itharuhum bi thibit ta'am, dan mereka mendahulukan orang kaya untuk makan-makan yang enak. Mimma huwa ghalibun fil walaimil yaum. Yang ini adalah walimah-walimah yang terjadi mayoritasnya sekarang. Itu walimah yang buruk yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih walimah yang dua orang kaya, makanan-makanan yang spesial buat mereka, ya. Orang miskin enggak diundang. Cuma padahal yang lebih butuh makan adalah orang miskin. Kita orang miskin, orang kaya kita undang, orang miskin juga kita undang, ya. Apalagi kita butuh dengan doanya orang-orang yang tulus seperti orang miskin. Namun sekarang walimah jadikan anjang untuk keuntungan, ya. Untuk keuntungan. Orang miskin datang enggak bawa amplop, ya. Orang kaya mungkin bawa mobil masukin, maksudnya uang buat beli mobil. Ya,
Orang miskin hanya habisin makan, orang kaya Allah musta'an. Kata beliau, huwa ghalibun fi walaimil yaum. Inilah walimah-walimah yang mayoritas terjadi sekarang. Kemudian di antara syarat wajibnya walimah, untuk menghadiri walimah adalah jika yang mengundang orang muslim. Jika yang mengundang bukan orang muslim maka tidak wajib. Kemudian juga hanya wajib menjawab undangan walimah jika diundang pada hari pertama. Kalau walimah dilakukan lebih dari satu hari, hari kedua, ya, maka hanya sunnah untuk memenuhi undangan tersebut. Ya, misalnya dia bikin walimah 2 hari, kita diundang hari kedua, maka tidak wajib. Tapi kalau kita diundang hari pertama, maka hukumnya wajib. Adapun jika kita diundang hari ketiga, maka makruh untuk memenuhi undangan tersebut. Penulis menyebutkan riwayat dari Imam Tirmidzi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ta'amu awwali yaumin haqqun." Makanan di hari pertama walimah adalah hak benar. Wa ta'amu yaumis tsani sunnah. Adapun makanan di hari yang kedua sunnah. Wa ta'amu yaumis tsalis sum'ah. Adapun makanan yang dihidangkan pada walimah hari ketiga ini sum'ah, itu riya. Wa man samma Allahu bih. Barang siapa yang ingin riya disebut-sebut, maka Allah akan membongkar keburukannya pada hari kiamat kelak. Ai tafakhara wal yusma'an nas bihi liyusmi'an nasa bihi, itu dia mengadakan walimah sampai hari ketiga hanyalah untuk bangga-banggaan agar orang-orang menyebut-nyebut dia, walimahnya sampai 3 hari. Maka para ulama Syafi'i mengatakan makruh. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, al-walimatu fil yaumil awwal haq. Walimah hari pertama hak, wa fis tsani ma'ruf. Walimah yang kedua adalah kebaikan. Wa fits tsalits riya' wa sum'ah. Walimah hari ketiga adalah riya' dan sum'ah. Riya' itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar-dengar, ingin dibicarakan orang. Kemudian syarat yang berikutnya agar bahwasanya walimah itu hukumnya wajib, syarat berikutnya harus terpenuhi, an yad'uhu litawaddud wa taqarrub, yaitu dia diundang dalam rangka untuk kedekatan. Bukan fa in da'ahu li khaufin minhu, kalau dia undang kita karena takut sama kita, kalau enggak diundang nanti dimarah-marah, maka tidak wajib kita hadir. Atama'a fi jahihi la tajibu ijabatu, atau dia undang kita supaya karena kita orang besar misalnya, supaya dia naik kedudukan, maka tidak wajib untuk memenuhi. Jadi memang undangannya adalah untuk kedekatan, bukan untuk takut sama yang diundang. Karena yang mengundang takut kepada yang diundang, kalau enggak diundang nanti marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka yang diundang tidak wajib datang. Atau dia mengundang yang diundang karena diundang memiliki kedudukan supaya dia bergeningnya naik atau gimana, maka ini tidak wajib untuk datang. Kemudian yang berikutnya, alla yakuna da'i zaliman aw syirriran. Yang mengundang bukanlah orang zalim dan bukan orang buruk atau pemilik harta yang haram. Kalau yang mengundang adalah orang-orang model seperti ini, maka tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Yang undang ternyata penjahat, ya, penjudi, maka jangan hadir. Yang berikutnya, syarat berikutnya, alla yakuna hunaka munkar. Tidak boleh ada dalam acara walimah kemungkaran, seperti ada khamar, bir, ikhtilat bainar rijal wan nisa, ada percampuran laki-laki dengan perempuan. Au suwaru insan, atau ada gambar-gambar patung-patung manusia. Au hayawan muallaqatun alal jidran, atau ada hewan-hewan yang ditempelkan di dinding-dinding. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yaqudanna, maka jangan sekali-sekali duduk ala ma'idatin, di atas meja, yudaru 'alaiha al-khamr, yang di mana khamr diputar di meja tersebut, bir. Tidak boleh. Maka kalau ada kemungkaran, maka tidak boleh hadir, ya. Ini di antara syarat-syarat wajib memenuhi undangan walimah. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, misalnya ada kemungkaran, maka tidak wajib, ya. Kalau tadi hari ketiga walimahnya juga tidak wajib, dan lain-lain, ya. Adapun memakan walimah, makanan walimah, maka tidak wajib bagi orang yang memenuhi undangan, ya. Dia hanya wajib hadir. Kalau dia ingin makan-makan, enggak apa-apa, tidak harus, ya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika salah seorang dari kalian diundang untuk makan makanan, maka penuhilah. Fa in syaa ta'im, kalau dia ingin makan, wa in syaa tar, kalau dia tidak ingin maka enggak usah makan, terserah dia. Yang penting dia hadir. Masalah makan enggak itu urusan belakangan. Sebagian pendapat mengatakan
dia wajib untuk makan kecuali sedang berpuasa. Ini pendapat kedua dari mazhab Syafi'i. Kalau dia tidak ada halangan, tidak sedang berpuasa, maka wajib untuk makan. Tapi kalau dia berpuasa, boleh tidak makan. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'a ahadukum falyujib." Jika salah seorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia ternyata puasa, maka hendaknya dia doakan orang yang mengundangnya. Wa in kana muftiran, kalau dia ternyata tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaknya dia makan. Kemudian diingatkan di sini, disunahkan bagi orang yang menjawab atau memenuhi undangan walimah untuk makan makanan yang dihidangkan kepadanya. Dan tidak boleh diotak-atik makanan tersebut kecuali sekedar untuk makan, ya. Jangan dia pindahin ke sana. Itu urusan tuan rumah. Jangan otak-atik makanan kecuali sekedar apa? Makan. Apalagi dia bawa pulang, enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh dia membawa pulang kecuali dengan keridhaan orang yang mengundang. Ayo, silakan bawa pulang. Itu baru. Kalau enggak ada izin dari yang mengundang, jangan bawa pulang. Enggak boleh. Karena dia hanya diundang untuk makan di situ, ya. Baik. Ini adalah sunnah-sunnah yang terkait dengan akad nikah, ya. Kita masuk bahasan berikutnya. Al-qasmu bainaz zaujati wa ma yata'allaqu bidzalik. Pembagian di antara istri-istri dan hukum-hukum terkait dengan pembagian tersebut. Al-qasam, ya, fil lughah, ya, masdar dari qasama yuqassimu, yaitu pembagian. Wal qasmu istilahan, adapun secara istilah, anna man kana lahu akthar min zawjatin wa bata inda wahidatin minhunna lazimahul mabitu inda baqihinna. Siapa yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia bermalam di salah satu istrinya, maka wajib bagi dia untuk bermalam di istri-istrinya yang lain. Taib, apa hukum membagi jatah pembagian di antara istri-istri? Saya bacakan di sini, al-qasmu ibtida'an baina zaujati mandub wa laysa biwajib. Faman kana lahu niswatun ustuhibba an yaqsim atau yuqassim lahunna wa yabitu indahunna wa la yu'attiluhunna wa innama lam yajib dzalik alaihi li'anna al-mabita haqquhu fajaza lahu tarkuhu. Kata beliau, kata penulis ini, bahwasanya hukum asal pembagian adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib jika dia punya istri lebih dari satu, kemudian dia tidak nginap di salah satu istrinya. Kok bisa Ustaz? Dia cuma datang istrinya di siang hari. Atau kalau dia intinya dia tidak nginap di salah satu istrinya. Kalau dia tidak nginap di salah satu istrinya, maka dia tidak wajib membagi di antara istri-istrinya. Karena masalah mabit itu hak dia. Dia mau mabit atau enggak terserah dia. Sehingga ketika itu adalah hak dia, maka tidak bisa kita katakan wajib baginya. Adapun amma idza bata inda wahidatin minhunna bi qur'ah, adapun jika dia mulai membagi, misalnya dia punya istri 3, dia tidak pernah tidur di salah satu istrinya, dia tidak wajib untuk bagi, ya. Dia datang cuma siang hari, dia tidak pernah nginap salah satu istrinya, ya. Maka tidak wajib bagi dia untuk nginap. Tapi ini hal yang tidak ada zaman sekarang, ya. Pasti dia nginap, ya. Adapun kalau dia sudah mulai menginap di salah satunya, mungkin dia memulai nginap, ini 3 istri saya mau nginap dari siapa yang pertama, kemudian dia pun mulai bikin qur'ah. Ternyata keluar istri ketiga, dia mulai nginap dari istri ketiga. Maka jika dia sudah nginap di salah satunya, wajib bagi dia untuk nginap di istri-istri yang lain. Paham? Adapun kewajiban, dalil akan wajibnya membagi di antara istri, ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah. Adapun Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Jika kalian takut tidak bisa adil di antara istri-istri kalian, maka nikahi satu aja. Tidak usah lebih dari satu. Aw ma malakat aymanukum, atau perbanyak budak, tidak masalah. Kalau zaman dulu takut tidak bisa adil, maka nikah istri satu, sisanya beli budak, ya. Zaman sekarang budak sudah tidak ada. Ini dalil bahwasanya
wajib untuk adil ya ketika pembagian di antara istri-istri. Adapun sunnah bahwasanya dalil tentang wajibnya adil dalam pembagian, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma," atau dalam riwayat falam ya'dil bainahuma, siapa yang punya istri dua kemudian dicondong kepada salah satu dari kedua istrinya tersebut, dalam riwayat dia tidak adil di antara kedua istri tersebut, ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, maka dia akan datang pada hari kiamat separuh badannya miring. Dalam riwayat yang lain wa shiqquhu saqit, salah satu sisi badannya jatuh. Ini tidak mungkin ada hukuman seperti ini kecuali dia meninggalkan suatu kewajiban ya. Berarti adil di antara istri-istri hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallam yaqsimu fayadil." Rasulullah sallam membagi dan beliau adil. Wa yaqul, dan beliau berdoa, "Allahumma hadza qasmi fima amlik." Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampui. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Janganlah engkau mencelaku pada yang aku tidak mampu dan yang engkau kuasai, yaitu masalah hati. Masalah cinta aku tidak menguasai hatiku. Yang menguasai hatiku adalah engkau ya Allah. Adapun secara zahir, jatah nginap, bagian nafkah, aku mampu, aku adil. Inilah pembagianku ya Allah. Adapun lebih daripada ini, masalah hati yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai, maka janganlah engkau cela aku. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pembahasan berikutnya, man yastahiqqul qasma, siapa yang berhak untuk mendapatkan jatah pembagian di antara istri-istri? Apakah semuanya berhak? Penulis berkata, wa yahtassu bil qasmi az-zawjat walau kanat ihdahunna maridah aw haidan aw nufasa madumna ta'iatin li zawjihinna. Pembagian hanya khusus bagi para istri-istri selama mereka taat kepada suami mereka. Apakah kondisi istri tersebut dalam kondisi sehat atau sakit atau haid atau nifas, tetap mendapat jatah bagian selama taat kepada suami. Artinya jika seorang lelaki punya istri 4, pertama tidak haid, yang kedua haid, yang ketiga tidak haid, yang keempat haid, maka tetap dia bagi rata, sehari. Jangan dia bilang ini lagi haid saya tidak datang. Oh ini lagi nifas 40 hari saya enggak datangi dia. Kenapa lagi nifas? Enggak boleh. Ada yang mengatakan kalau istrimu lagi nifas, beli karton mie isinya 40. Makan tiap hari 1. Kalau sudah habis 40 baru kau datang istrimu. Jangan makan langsung 5 ya, makan satu-satu. Karena nifas berapa hari? 40 hari. Enggak, apakah dia nifas, apakah dia sakit, apakah dia haid, tetap mendapatkan jatah nginap. Kenapa? Karena para ulama mengatakan masalah nginap bukan masalah hubungan intim saja. Karena wanita butuh kedekatan, teman ngobrol, butuh kelembutan, kasih sayang, sehingga meskipun dia haid atau nifas tetap dapat jatah nginap. Apalagi kalau dia sakit, butuh perhatian. Amma idza kanatil mar'atu nashizan fala tastahiqul qasma. Adapun jika sang wanita pembangkang, tidak taat kepada suami, maka dia tidak berhak dapat jatah bagian. Tidak berhak dapat jatah nginap, jatah makan, enggak berhak. Karena dia membangkang. Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Li isqatiha haqqaha binusyuziha, karena dia telah menggugurkan haknya dengan sikap membangkangnya tersebut. Akan datang pembahasan secara nusyuz, insyaallah nusyuz akan datang pembahasannya setelah ini. Baik, bagaimana cara pembagian di antara istri-istri yang sangat penting? Yang sangat penting. Kita pernah sebutkan ada khilaf dengan para ulama kalau pembagian masalah nafkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang harus adil adalah nafkah yang merupakan kewajiban yang wajib bagi istri-istri. Lebih daripada itu maka tidak jadi masalah. Artinya misalnya dia punya istri 3 atau 4. Yang istri 1 sudah dipenuhi kebutuhannya, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Kemudian lebih dari itu, yang satu dibelikan ini, satu dibelikan ini, tapi semuanya sudah punya kendaraan. Kemudian satunya dibelikan emas, misalnya yang lain tidak, maka ini adalah tidak wajib. Tidak wajib, yang penting kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Ini pendapat dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi dipilih oleh sebelumnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah lebih cenderung kepada wajib semua sama. Masalah ekonomi harus apa? Sama. Tentunya semaksimal mungkin dia berusaha sama. Namun pendapat ini memang berat untuk
kerjakan. Makanya saya lebih condong pada pendapat jumhur ya, bahwasanya yang wajib sama adalah pada kebutuhan-kebutuhan apa? Primer ya. Lebih daripada itu artinya semua sudah dipenuhi kebutuhannya. Lebih daripada itu satu dibelikan ini, dibelikan ini, maka tidak wajib ya, tidak wajib. Terlebih lagi kita lihat kenyataan ada sebagian istri misalnya sudah nikah dengan sang suami puluhan tahun, kemudian dengan berbagai macam suka duka dijalani ya. Kemudian yang satu mungkin baru nikah beberapa tahun, tentu ketika ada perbedaan suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar secara logika, juga suatu hal yang wajar. Yang penting kebutuhan mereka berdua terpenuhi. Tapi kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala wajib semuanya harus sama. Kita berusaha untuk bisa menyamakan semaksimal mungkin. Ya, meskipun secara bertahap kita berusaha untuk bisa menyamakan ya. Itu yang lebih hati-hati. Tapi jika tidak kita mampu menyamakan secara ekonomi dari segala sisi, yang penting yang wajib-wajib kita, kebutuhan primernya kita sama-sama terpenuhi. Wallahu alam bisawab. Di sini pembahasan lebih fokus kepada pembagian jatah nginap ya, pembagian jatah nginap. Baik. Wal aslu al-lail. Hukum asal nginap adalah malam hari. Yang jadi patokan malam hari. Wan nahar taba'lahu. Adapun siang hanya mengikuti malam, karena siang adalah tempat lelaki bekerja. Malam itulah yang dia mutafarriq, yaitu dia waktu kosong untuk bisa ngobrol sama istrinya, untuk bercanda, untuk berhubungan intim dengan istrinya. Adapun siang tempat lelaki apa? Bekerja. Sehingga syariat memandang namanya jatah nginap itu terkait dengan malam hari. Ada sebagian istri mengatakan, boleh kau bagi jatah dengan istri keduamu, tapi enggak boleh tidur di situ. Nah, terus bagaimana? Kalau mau tidur, tidur siang saja. Istri juga butuh belayan, bukan kamu aja. Artinya enggak boleh, dalam kondisi ini tidak boleh taat kepada istri pertamanya, enggak boleh, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatah yang jadi patokan adalah malam hari, kecuali sang lelaki kerjanya penjaga malam. Kalau dia penjaga malam, maka pembagiannya di siang hari, karena malam dia kerja. Malam dia kerja, tapi hukum asalnya pembagian di malam hari, karena laki-laki kerjanya apa? Siang. Adapun kalau dia tidak nginap di adapun jika dia nginap di rumahnya sendiri, sang suami punya rumah, istrinya 4 punya rumah sendiri, dia tinggal di rumahnya sendiri. Mungkin sama pembantunya sama apa. Maka dia boleh memanggil setiap malam istri pertamanya, besok istri keduanya, besok istri ketiga, istri keempat. Ini boleh. Yang terbaik adalah dia datangi rumah-rumah mereka. Wal afdal an yadura alaihinna fi buyutihinna. Yang paling afdal didatangi ke rumah mereka, nginap di rumah masing-masing. Baik, wa in kanat yabitu inda wahidatin minhunna, kalau dia nginap di rumah salah seorang dari istrinya, wajib alaihi an yadura alaihinna fi buyutihinna kulla wahidatin fi lailatiha wa yaumiha. Jadi sudah kita sebutkan, kalau dia tidak nginap di rumah siapapun, maka dia tidak wajib untuk nginap di istri-istri. Tapi kalau dia sudah mulai nginap di salah satu istri, wajib bagi dia untuk nginap juga di istri-istri yang lain. Jadi ini Madzhab Syafi'i menjelaskan ada 2 model suami. Suami yang punya rumah sendiri, kemudian istrinya dikasih rumah masing-masing. Kalau dia tidak datang kepada salah satunya, tidak wajib bagi dia untuk mabit kepada yang lain. Tapi kalau dia sudah nginap di salah satu rumah istrinya, itu rumah yang dia tempatkan istrinya di situ, maka wajib bagi dia untuk nginap menggilir mereka satu demi satu. Wa yahrumu alaihi an yabita inda wahidatin minhunna thumma yad'ul baqiyat ilaihi. Dan haram bagi dia ketika dia nginap di rumah salah satu istrinya, kemudian dia manggil istri-istri yang lain ke rumah ini, sudah sini semua, sini. Tidur semua di sini, enggak boleh. Kenapa? Li'anna ityana baitid dharair syaqun 'ala nafs. Karena mendatangi rumah ad-dharair, rumah madu, itu perkara yang berat. Perkara yang berat ya. Kama yahrumu alaihi an yajma'ahunna fi maskanin wahid bi ghairi ridahunna. Dan demikian juga haram bagi dia untuk mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah. Haram, kecuali keduanya ridha. Kecuali keduanya ridha. Wahai kedua istriku yang aku sayangi, aku enggak punya duit, rumah cuma satu. Kita satu rumah ya, kamu satu kamar sini, satu kamar sini. Ini hukum asalnya haram. Kecuali kedua istrinya apa? Ridha ya. Karena akan ada kecemburuan ya. Dia kamar satunya, kemudian ada dengar suara macam-macam, kamar sini rumah macam-macam, repot ya.
Kelamaan di kamar situ, kelamaan kamar sini repot ya. Jadi kita preventif lebih baik ya. Dan hukumnya haram. Karena masing-masing istri punya hak untuk mendapatkan rumah sendiri ya. Bahkan rumah kalaupun berdampingan, ini pernah terjadi, seorang punya istri lebih dari satu, kemudian rumahnya berdampingan, rumah kanan, rumah kiri, tapi dinding pembatas tidak kuat. Sehingga sebelah mendengar suara desahan sebelah. Nah, ini timbul kecemburuan, akhirnya minta cerai dan yang ini juga tidak benar. Mungkin kalau yang satu dihajar, sini senang malah dipukul. Ya harusnya kalaupun rumah berdampingan harus ada pembatas yang jelas, yang kedap suara tidak menimbulkan kecemburuan satu dengan yang lain. Saya dulu punya teman orang Afrika, dia di Afrika ma'ruf, punya istri 2, 3, 4 biasa, mudah bagi mereka. Bahkan mereka kalau punya istri cuma satu, aib, dikatakan ente lemah syahwat, ente bencong, macam-macam lah. Ini teman saya itu punya istri 2, dia kuliah di Mekah. Kemudian kita ngobrol sama seorang syekh, teman saya juga orang Riyadh. Kemudian, kamu istrimu berapa? 2, kata orang Afrika tadi, 2. Kita tahu namanya orang mahasiswa nggak punya duit. Terus kata syekh itu, kamu taruh istrimu dua-duanya di mana? Kata dia, apa urusanmu? Saya mau taruh di atas loteng, mau di tempat tidur terus. Dia mungkin taruh dalam satu rumah ya. Dia tersinggung ketika ditanya, kamu taruh di mana? Tersinggung. Intinya hukum asal menggabungkan 2 istri, 3 istri dalam satu rumah hukumnya haram kecuali mereka rela. Ini dalil bahwasanya kalau mau poligami harus punya modal, paham? Harus punya modal. Untuk nikah istri 1 saja punya modal, apalagi istri 2 ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alayhi bisyam. Wahai para pemuda, siapa yang dia kalian mampu al-ba'ah, mampu kemampuan untuk berhubungan dan punya ekonomi, maka menikahlah. Yang tidak mampu maka hendaknya apa? Puasa. Itu nikah istri 1 aja butuh modal, apalagi kalau istri 2 ya. Harus butuh modal. Seperti ini menyediakan rumah, beri nafkah kepada keduanya, apalagi 3. Ya, ini menunjukkan bahwasanya poligami itu lebih cenderung kepada pertanggungjawaban. Belum kalau masing-masing punya anak 5, berarti 15. Emang mudah? Ya artinya perlu tanggung jawab, perlu berjiwa besar, perlu berjuang, perlu bekerja keras ngurusi anak. Saya kenal ada seorang kawan, Ustadz, anaknya 26 kalau nggak salah, insyaallah. Istrinya 4, anaknya berapa? 26. Terakhir saya ketemu, anaknya murid saya, dia bilang anak kami 22 atau 21 bersaudara. Kemudian saya ketemu lagi setelah beberapa tahun, saya tanya kawan lagi berapa? Anaknya 26. Masya Allah. Banyak sekali ya. Ada teman saya juga, istrinya 3. Saya tanya, kamu anak berapa? Bulan depan apa sekarang? Kalau sekarang 9, bulan depan 12 kalau nggak salah. Kenapa? Lagi hamil semua, 3 sebulan lagi semuanya apa? Melahirkan. Luar biasa. Ada beda orang, ada yang lihat anak banyak pusing, ada yang lihat anak banyak apa? Ketawa, senang-senang. Taib, perhatikan sini. Wa yajuzu an yaj'al muddatal qasmi yaumain aw thalathata ayyam. Boleh dia menjadikan pembagian jatah nginap 2 hari 2 hari. 1 hari tentunya yang terbaik, sehari sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa juga 2 hari 2 hari juga boleh. Bisa juga 3 hari 3 hari. 3 hari istri pertama, 3 hari istri kedua, terus dia putar begitu. 3 hari 3 hari. Wa yahrumu aktsara min dzalik. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh lebih daripada 3 hari. Lima fi tulil muddati minal wahsyah alaihinna. Karena terlalu lama berpisah menimbulkan kesendirian ya. Ini bicara tentang zaman dahulu. Sekarang perkara mudah ya, perkara mudah, ada telepon, ada bisa video call macam-macam. Tapi tentunya semakin sedikit hari semakin baik, Wa tajibul qur'atu lil badi' bil mabit inda wahidatin minhunna tajannuban li tarji' ihdahunna 'ala al-ukhra thumma yaqra' bainal baqiyat. Kalau dia sudah punya istri 3 dan dia ingin memulai mabit, maka dia bikin undian ya. Siapa yang keluar namanya, maka itu yang pertama saya akan mulai dari ini. Tinggal 2 lagi bikin undian lagi. Siapa yang keluar kedua, ini yang hari kedua di sini. Sisanya hari ketiga. Kemudian dia berkata, atau penulis berkata, wa yajuzu an yadkhula naharan ala ghairi man lahan naubah idza kana dukhuluhu li hajatin wa yanbaghi alla yatula mukthuhu. Boleh ketika seorang nginap di istri pertama
kemudian siang harinya dia main ke rumah istri kedua, boleh. Kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Dan hendaknya tidak lama-lama di situ. Hendaknya tidak lama-lama di situ karena hukum asal ketika dia nginap di istri pertama, maka siangnya ikut juga istri pertama. Hukum asal demikian. Intinya adalah bagian malam hari, siang juga ikut, mengikuti. Tapi dia di siang hari karena dia boleh bekerja, meninggalkan rumahnya, maka dia juga boleh mengunjungi istrinya yang lain jika ada hajah, jika ada keperluan. Tapi kalau sudah mengunjungi istrinya yang lain, maka tidak boleh lama-lama. Makanya ulama berfatwa kalau dia nginap di istri pertama, kemudian siang hari dia pergi ke istri kedua dan dia menjimai istri kedua, hukumnya haram. Nah, karena ketika dia balik sudah habis tenaganya. Ya, padahal dia istri pertamanya butuh untuk mendapat kasih sayangnya. Ya maka tidak boleh kalau dia nginap di istri pertama, kemudian dia main-main ke istri yang lain, kemudian dia jima istri yang lain, ini tidak boleh. Adapun datang ada keperluan mungkin sekedar seperlunya, maka ini tidak mengapa, namun hendaknya jangan lama-lama. Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aqalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayalu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yaumuha fayabitu indaha." Tidak, hampir setiap hari Nabi SAW menyempatkan diri, disebut dalam sebuah riwayat ba'dal asar, Rasulullah SAW mendatangi istri-istrinya, tapi sebentar-sebentar saja. Datang istrinya, kemudian Rasulullah SAW sekedar mencembui, tapi tidak min ghairi masis, tanpa menjimai. Artinya dia perhatian sama istrinya, kemudian dia berhenti pada istri yang situ jatah nginapnya. Ini dalil bahwasanya siang hari kita boleh saja kalau ada keperluan pergi ke rumah istri yang lainnya. Wala yajuzu an yadkhula lailan ila ghairi man laha naubah illa di darurah. Adapun seorang lagi nginap di rumah istri pertamanya, kemudian malam hari dia pergi ke rumah istri yang lain, maka tidak boleh hukumnya. Ini terlarang keras. Kecuali darurat. Daruratnya misalnya apa? Kamaradin makhuf, dia sedang sakit parah yang dikhawatirkan mungkin meninggal dunia atau berbahaya. Au harik, atau terjadi kebakaran di rumahnya. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Ya, hukum asalnya enggak. Dia kalau di rumah satu, jangan pergi ke malam hari, jangan pergi ke rumah istri yang lain kecuali darurat. Kemudian wa takhtassu bikrun jadidatun bi sab'i layalin mutawaliyatin wujuban. Kalau seorang menikah, sudah punya istri satu atau sudah punya istri dua, kemudian dia nikah istri ketiga dan istri ketiga ini masih gadis, maka wajib bagi dia tinggal sama istri baru yang gadis ini 7 hari. Wajib. Setelah 7 hari lewat baru dia ulangi lagi giliran. 1 hari, 1 hari, 1 hari, paham? Kalau dia punya istri sudah 3, kemudian nikah istri keempat, gadis, maka dia tinggal di gadis ini berapa hari? 7 hari. Baru dia giliran lagi, pertama 1 hari, kedua 1 hari, ketiga 1 hari, keempat 1 hari, muter. Ini bagi yang istrinya dia nikah gadis. Kalau dia nikah janda, maka 3 hari. Kenapa? Kata para ulama, kalau gadis dia masih pemalu, masih perlu kedekatan. Kalau janda sudah berpengalaman. Jadi 3 hari cukup. 3 hari cukup. Tidak perlu 7 hari. Tapi kalau dia mau 7 hari boleh. Tapi kalau dia 7 hari, maka gilirannya bukan 1, dia langsung 7 hari. Misalnya dia nikah, dia punya istri 3. Kemudian nikah istri keempat ini janda. Janda ini punya 2 pilihan. 3 hari, maka setelah 3 hari dia gilir 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Atau dia pilih 7 hari, tapi kalau 7 hari, dia gilir 7 hari, 7 hari, 7 hari. Jadi untuk kembali lagi ke janda ini lama, paham? Paham? Ini kalau 7 hari, wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i. Kalau saya, kata Nabi SAW dalam hadis, kalau kau mau ya 3 hari, maka selanjutnya gilirnya 1 hari, 1 hari, kembali lagi. Hari keempat sudah kembali lagi ke janda tersebut. Tapi kalau kau pilih 7 hari sebagaimana gadis, boleh. Tapi kalau 7 hari di kamu, maka hari pertama, istri pertama juga 7 hari, istri kedua juga 7 hari, istri ketiga 7 hari, baru istri 4 lagi 1 hari. Baru 1 hari, bagaimana giliran biasanya. Itu masa menanti terlalu lama. Karena dia butuh 21 hari lagi baru kembali ke dia. Jadi terserah si janda mau pilih 3 hari atau 7 hari. Jika salah seorang dari istri menghadiahkan harinya kepada istri yang lain, kepada madunya, maka boleh. Seperti Saudah yang menghadiahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau dia menghadiahkan harinya, maka
dia menjalankan sebagaimana gilirannya. Maksudnya begini, misalnya dia punya istri 4, A, B, atau 1, 2, 3, 4. Ternyata istri ketiga menghadiahkan kepada istri pertama. Maka bagaimana cara dia menjalankan giliran? Maka hari pertama istri pertama, hari kedua istri kedua, hari ketiga istri pertama lagi, paham? Baru hari keempat istri keempat. Kenapa yang ketiga menghadiahkan ke istri pertama? Jadi tetap saja sebagaimana aturannya. Jangan langsung dia karena istri ketiga hadiahkan istri pertama, langsung dia hari pertama 2 hari langsung, enggak. Karena istri ketiga sudah hari pertama, jadi saya langsung gabung 2 hari. Hari pertama istri pertama, hari kedua istri pertama. Hari ketiga istri kedua, hari keempat istri keempat. Enggak. Tetap sesuai dengan apa gilirannya. Karena giliran ini berdasarkan qur'ah, berdasarkan apa tadi? Undian ya. Ini ilmu mungkin antum tidak akan mengamalkannya seumur hidup. Tapi yang penting antum tahu. Sekedar pengetahuan. Paham? La haula wala quwwata illa billah. Dan jika seorang lelaki ingin safar, berapa menit lagi azan? Masih lama. Jika seorang lelaki ingin safar, maka hendaknya dia membuat undian di antara istri-istrinya. Tapi ini kita akan bahas tentang kalau safar, punya istri lebih dari 1. Perhatikan di papan tulis ya. Contoh hukum safar bersama istri. Jika lebih dari 1. Baik, ada beberapa kondisi. Ini sekedar pengetahuan. Jika safar sendiri tanpa istri, maka ya sudah, tinggal jalan aja, nggak ada masalah. Jadi hari pembagian libur. Hari pembagian apa? Libur dulu. Sampai kembali lagi. Contoh, dia punya istri 1, 2, 3, 4. Setelah dia sampai pada istri ketiga, dia safar. Safar 2 minggu, 1 bulan, hajian. Ketika balik, dia langsung ke istri yang ke-4. Paham? Tetapi selama dia safar, hari jatah pembagian apa? Libur. Paham? Bapak-bapak paham sekali, Masya Allah. Yang kedua, jika safar bersama keempat istrinya, misalnya bersama istri-istrinya, maka jatah pembagian berlaku ketika safar. Tetap berlaku dalam safar. Artinya dalam safar, misal safar sebulan, ya hari pertama dia tidur sama istri pertamanya, besoknya dia tidur sama istri keduanya, besoknya istri ketiganya, terus dalam apa? Dalam safar tersebut ya. Hari ini dia naik onta sama, kalau zaman dulu naik onta sama istrinya pertamanya, besok dia naik onta sama istri apa? Keduanya, dan seterusnya. Jadi dia menjalankan pembagian dalam safarnya tersebut. Yang ketiga, jika safar ya dengan satu istri karena yang lain tidak mau ikut. Misalnya dia pingin umrah, istrinya 4, umrah semua, saya semua. Istri pertamanya bilang saya ikut, yang 2, 3, 4 nggak mau mas, nggak mau, capek. Ya sudah, berarti ya jatah apa? Jatah pembagian libur. Karena istri-istri yang lain yang menggugurkan hak mereka, paham? Istri-istri yang menolak telah menggugurkan hak mereka.
Jadi kepergian dia bersama salah satu istri ini tidak ada masalah karena yang lain tidak mau apa? Ikut. Ya, mereka punya hak untuk ikut, tapi karena mereka tidak mau ikut menggugurkan hak mereka, ya sudah dia jalan sama istri salah satu istrinya, istri pertama misalnya. Ketika pulang dia lanjut lagi pembagian seperti biasanya. Dia tidak perlu mengqadha hari-hari tersebut. Paham? Yang keempat, jika safar dan semua mau ikut, sementara dia hanya mau bawa satu, dia hanya mau bawa satu aja, mungkin satu saja, ada keperluan, ada bisa macam-macam ya, maka dia qur'ah, bikin undian. Undian adalah hal yang syar'i jika semua memiliki hak yang sama, karena semua wanita ini punya suami istrinya, semua istri-istrinya punya hak yang sama untuk safar bersama suaminya. Karena haknya semua sama, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan apa? Undian. Kecuali dengan undian. Dan undian dilakukan oleh para anbiya. Dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika naik di atas kapal, kemudian ombak besar sehingga harus ada yang turun dari kapal tersebut. Akhirnya diadakan undian yang keluar nama Nabi Yunus. Kemudian diundi lagi Nabi Yunus lagi. Diundi lagi Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus yang loncat dari kapal akhirnya ditelan oleh ikan paus. Demikian juga dikerjakan oleh Nabi Zakaria. Ya. Ketika Maryam lahir sementara ayahnya meninggal dunia, akhirnya murid-murid ayahnya di antaranya Zakaria, mereka berebutan ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, dalam surat Al-Imran. Engkau tidak di sisi mereka wahai Rasulullah ketika mereka itu mengadakan undian dengan melemparkan pena-pena mereka, siapa di antara mereka yang akan merawat Maryam? Ternyata ketika dilempar penanya Zakaria yang keluar. Jadi ini undian. Zakaria alaihissalam mengamalkan apa? Undian. Dan di antaranya Nabi Muhammad SAW mengamalkan undian ketika ingin bersafar, istrinya 9, maka beliau mengadakan qur'ah. Bagaimana? Ya tulis nama, misalnya seperti biasa, tulis nama 9 orang, goyang-goyang keluar satu, itu. Kamu lagi. Jadi keluar namanya, itu yang diajak apa? Bersafar. Bahkan kalau bersafarnya berulang-ulang, misalnya safar sekarang, nanti 3 minggu safar lagi, undian lagi. Keluar namanya berangkat lagi, karena semua punya hak yang sama. 3 minggu lagi safar lagi, kecuali kalau safarnya teratur, kata ulama. Setiap hari dia bersafar, hari ini ke sana, hari ini siap. Kalau safarnya teratur, maka hendaknya dia bagi giliran apa? Safar. Tapi kalau safarnya tidak teratur, sesekali, maka dia bisa bikin apa? Undian. Kalau antum nggak usah pakai undian, langsung bawa. Dijaga baik-baik ya, disyukuri yang ada ya. Ya. Agar bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tapi intinya demikian. Kalau lebih dari satu, maka dengan undian. Baik. Pertanyaan, jika dia bawa tanpa undian, bagaimana? Jika bawa salah satu istri tanpa undian. Baik, azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Jika dia bawa salah satu istrinya tanpa undian dan semuanya mau ikut, namun dia ajak satu saja, maka ini tentu tidak diperbolehkan. Dan jika dia melakukannya, jika kembali, dia harus mengqadha. Kembali, maka dengar aja apa? Maka dia harus mengqadha. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia pergi sama salah satu istri tanpa undian selama seminggu. Kalau dia pulang, maka dia harus mengqadha yang lain juga seminggu apa? Seminggu. Misalnya istrinya 4, dia pergi sama istri pertama tanpa sepengetahuan ketiga istri lainnya, tanpa ada undian. Maka ketika dia pulang, dia harus mengqadha 7 hari istri kedua, 7 hari istri ketiga, 7 hari istri keempat, baru kembali lagi istri yang pertama. Kalau dia pergi 20 hari, ya 20 hari istri kedua, 20 hari istri ketiga, 20 hari istri keempat. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak lain ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semakin menjelaskan bahwasanya poligami bukanlah perkara yang mudah ya. Ada aturan-aturannya secara ketat ya. Ini terkait dengan tanggung jawab di akhirat ya. Karena memang dia adalah syariat yang indah, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Jika ada yang melakukan, maka kita bantu, kita dukung, maksudnya kita ingatkan dia agar menjalankan apa yang wajib dia lakukan ya, karena benar dalam poligami mungkin ada kesenangan, tapi di balik itu ada pertanggungjawaban yang besar yang harus dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Jika tidak, dia akan datang pada hari kiamat dipermalukan di padang mahsyar dalam kondisi badannya miring. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Sini pertanyaan, Ustadz ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang ingin menikah lagi namun dengan sir terlebih dahulu? Karena enggak mungkin direstui istri pertama jika bilang terlebih dahulu. Belum coba, dicoba bilang dulu. Bilang dulu ya. Intinya nikah sunnahnya adalah dengan tidak sembunyi-sembunyi. Karena di antara sunnah adalah dengan memberitahukan. Dan demikian cara Nabi menikah. Rasulullah SAW memberi pemberitahuan, kemudian mengadakan walimah ya. Jika dia menikah dengan diam-diam ya, karena ada kemaslahatan besar misalnya atau menghindari kemudaratan, secara hukum boleh-boleh saja. Cuma kita khawatir di kemudian hari akhirnya dia takut terus untuk menyampaikan misalnya. Akhirnya anak-anaknya sudah tumbuh, sudah besar. Akhirnya nanti dia sulit untuk adil. Dia sulit untuk mabit, selalu bohong-bohong terus. Mau kemana? Ada proyek di sana. Selalu bohong dulu. Nanti dia mau belikan apa-apa buat
anaknya juga tidak adil. Akhirnya kadang sampai kejadian dia meninggal, istri pertama tidak tahu ada istri keduanya, istri bertengkar. Ketika datang meninggal kok sama masalah warisan, ternyata anak-anak juga ada, repot. Sehingga nanti dia penyebab masalah setelah meninggalnya dia. Oleh karenanya saya tidak menganjurkan cara seperti ini, saya tidak menganjurkan ya. Kalau kita ditanya boleh, kita boleh aja, tapi suatu saat kau harus apa? Kasih tahu untuk bisa berbuat adil ya. Ada kisah menarik saya pernah diceritakan di Madinah, ada seorang pegawai, dia kerja sampai selalu kadang dia ke perpustakaan sampai malam ya. Intinya karena dia sering pulang malam ya, atau terkadang dia kerja sampai malam, akhirnya dia menikah. Dia menikah tambah sepulang istri pertama. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Istrinya tidak curiga karena dia ada satu malam dia pergi ke urusan perpustakaan, tidur sampai situ, pulang pagi dia balik. Terus sampai akhirnya mereka mendaftar sekolah. Anak-anak SMA sudah mendaftar sekolah, dan pengumuman sekolah itu pengumumannya di koran ketika itu zaman dahulu. Bahwasanya terima di SMA ini, terima di SMA ini. Akhirnya kalau kita pengumuman semua pada melihat. Qadarullah dia punya anak dari istri pertama, istri kedua dengan umur yang sama. Sama-sama daftar SMA. Akhirnya mereka nunggu-nunggu, keluarlah pengumuman dan punya lengkap. Fulan bin Fulan bin Fulan. Nama bapak, nama kakek dari keluarga ada semua. Nunggu-nunggu koran semua. Istri pertama, istri kedua, istri pertama lihatlah. Ada nih nama, tapi kok nama anaknya salah ya. Ini bapak kakeknya udah benar keluarganya, bin Fulan dari keluarganya, tapi kok nama anaknya salah ya. Akhirnya ketahuan. Ternyata suaminya punya anak dari istri yang lain. Intinya ini artinya saya tidak menganjurkan ya. Karena tadi kalau ketika seorang diam-diam, ya kalau dia diam harus ada waktunya dia kasih tahu. Kalau enggak nanti dia bohong melulu. Dia bohong apa? Melulu. Akhirnya selalu bohong ya. Ya. Kalau tidak mampu jangan maksakan apa? Diri. Pertanyaan berikutnya, apakah istri yang membangkang masih diberi nafkah makan karena istrinya punya penghasilan? Membangkang enggak usah dikasih makan. Tidak wajib nafkah bagi istri yang membangkang. Karena nafkah itu ada timbal baliknya. Timbal baliknya dia taat kepada suami dan siap melayani suami. Ini hukum ya, tapi kita enggak tega. Tapi dalam hukum Islam boleh enggak dikasih makan. Enggak dikasih makan enggak nurut ya. Kalau ternyata yang salah istri, tapi kalau istrinya membangkang karena dia mungkin pelaku maksiat karena dia, ya itu lain cerita ya. Ini kita bicara suami yang adil, suami yang menjalankan kewajibannya. Kalau istrinya membangkang tanpa sebab atau hal yang tidak benar, maka tidak wajib dikasih nafkah. Ustaz, boleh tidak memakan makanan walimah kerabat yang jadi bos miras? Atau baiknya tidak hadir terus kirim amplop lewat transfer? Tadi disebutkan jika yang mengundang walimah kita tahu dia penghasilan haram, apalagi bos miras, maka sebaiknya enggak usah datang. Ya, sebaiknya enggak usah datang. Ya, tapi ya memang kita kadang-kadang takut ya. Kalau tidak, kenapa kau tidak datang? Karena kamu bos miras. Harusnya kan begitu. Harusnya begitu. Tapi kita tidak mampu kadang-kadang ya. Ya paling tidak kita enggak usah dukung ya perbuatannya, karena dia apalagi banyak ulama berfatwa jika dia punya penghasilan dari hasil yang haram murni, tidak ada hasil yang lain, maka haram makan pemberiannya. Ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Beda kalau dia punya penghasilan lain ya. Kalau dia punya penghasilan cuma miras atau yang haram, maka apapun yang berikan jangan dimakan. Ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau enggak ada sampai sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.